Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. This is Ma'am Idar. Hari ini kita akan kembali belajar English secara online. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang penggunaan kata going to dalam kalimat yang berarti akan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi personalities atau kepribadian. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kosakata yang menyangkut tentang kepribadian seseorang. Nah, berikut adalah beberapa kata atau kosakata tentang kepribadian seseorang. Pertama, ada independent atau mandiri. Next, easygoing, mudah bergaul. Next, stingy, pelit. Generous, murah hati. Diligent, rajin. Moody, gampang marah. Spoiled, manja. Helpful, suka menolong. And the last is friendly atau ramah. Jadi, Ananda silakan mempelajari kosakata berikut beserta artinya. Jadi, ada kata independent, easygoing, stingy, generous, diligent, moody, spoiled, helpful, and the last friendly. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang degree of comparison. Apa itu degree of comparison? Jadi, degree of comparison adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan suatu hal. Yang mana itu kata sifat? Nah, ini adalah kata sifat. Kosakata tentang kepribadian ini adalah salah satu bentuk kata sifat. Nah, kita akan menggunakan kata ini untuk membandingkan suatu hal. Nah, untuk membandingkan suatu hal menggunakan kata sifat, biasanya katanya ditambah dengan er atau more yang berarti lebih. Nah, misalnya di sini kita lihat contohnya. Stingy atau pelit. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Donny is stingier than Dino. Donny lebih, jadi Donny stingy ditambah er menjadi Donny lebih pelit daripada Dino. Jadi penambahan er di sini berarti lebih. Jadi Donny is stingier artinya Donny lebih pelit daripada Dino. Nah, selanjutnya kita coba melihat contoh selanjutnya, yaitu penambahan more yang juga berarti lebih. Misalnya independent. Ali is more independent than Leo. Ali lebih mandiri daripada Leo. Jadi tidak ditambah er, tapi ditambah more. Tapi artinya sama ya. Er dan more artinya sama-sama lebih. Nah, selanjutnya nanti Mem akan jelaskan kapan suatu kata itu ditambah er dan kapan ditambah more. Tapi artinya sama, yaitu lebih. Nah, kita lihat contoh selanjutnya, moody atau gampang marah. Opik is moodier than Eki. Jadi ditambah er. Opik lebih mudah marah daripada Eki. Selanjutnya, helpful. Wawan is more helpful than Dandi. Jadi tidak ditambah er tapi more. Wawan lebih sering menolong daripada Dandi. Nah, sekarang kita akan mempelajari kapan kita menambahkan er dan kapan kita menambahkan more. Nah, di sini ada aturannya. Nah, pertama, kata sifat dengan dua suku kata yang berakhiran y. Nah, jadi di sini ada stingy. Jadi ada dua kata, dua suku kata ya, stin and g. Jadi stingy itu dua suku kata dan berakhiran y. Jadi stingy maka ditambah er. Jadi kalau katanya cuma dua suku kata dan berakhiran
Y di belakangnya, maka ditambah ER. Contoh lainnya, friendly. Jadi berakhiran Y dan dua suku kata. Bagaimana kita bisa tahu dua suku kata? Nah, friendly. Jadi ada dua. Friendly. Friend, satu. Ly, dua. Jadi ditambah ER. Friendlier. Next, moody. Moody. Jadi dua ya. Moody. Mu, satu. Di, dua. Jadi dua suku kata. Dan berakhiran Y. Maka moody menjadi moodier. Bukan more moody. Bukan more friendly atau more stingy, tapi ditambah ER di belakangnya. Nah, aturan selanjutnya penambahan more. Nah, kita menambahkan more ketika kata sifatnya itu terdiri dari dua suku kata dan berakhiran full dan ed di belakangnya. Misalnya helpful. Jadi dua suku kata tapi berakhiran full. Helpful, maka ditambah more di depannya. Jadi bukan helpfuler, tidak ditambah R ya, tapi more helpful. Begitu juga dengan spoil. Nah, selanjutnya ketika kata sifat itu lebih dari dua suku kata, maka juga ditambah more. Misalnya generous. Jadi ada tiga suku kata, berarti ditambah more. Generous. Tiga ya. Begitu pula dengan independent. Ada 4. Jadi ditambah more. Selanjutnya, easy going. 4 suku kata. Jadi ditambah more. Jadi itu ya penambahan ER dan more. Nah, itu saja penjelasan dari Mem. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.